Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hebat? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, meskipun harus belajar dari rumah. Salam sukses. Dalam pertemuan ini, kita akan belajar bersama tentang matematika kelas 12 dengan materi dimensi 3. Dalam materi dimensi 3 ini, kita akan membahas tentang 1. Jarak titik ke titik, 2. Jarak titik ke garis, 3. Jarak titik ke bidang. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang jarak titik ke titik. Sebelumnya, silakan diperhatikan ilustrasi berikut. Bangun berikut mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik mempresentasikan kota, dan ruas garis mempresentasikan jalan yang menghubungkan kota. Nasita berencana menuju kota C berangkat dari kota A. Tentukan rute perjalanan yang mungkin ditempuh oleh Nasita. Tuliskan kemungkinan rute yang ditempuh Nasita pada tabel berikut. Dari cerita tadi, kemungkinan rute yang bisa ditempuh oleh Nasita, kemungkinan yang pertama, dari kota A menuju kota D, kemudian ke kota C. Jikalau dihitung panjang lintasannya, berarti 20 km ditambah 23 km, ketemunya 43 km. Kemungkinan yang kedua adalah dari kota A menuju kota D, kemudian ke kota B, dan selanjutnya ke kota C. Panjang lintasannya adalah 20 ditambah 17 ditambah 18. Jumlahnya adalah 55 km. Kemungkinan yang ketiga, dari kota A langsung ke kota C dengan panjang lintasan 27 km. Yang keempat, dari kota A kemudian ke kota B, kemudian ke kota C. Panjang lintasannya adalah 16 km ditambah 18 km, ketemunya 34 km. Kemungkinan rute yang kelima adalah dari kota A ke kota B, kota D, kemudian ke kota C. Dengan panjang lintasan 16 ditambah 17 ditambah 23, sehingga ketemu 56 km. Kesimpulan, jarak antara kota A dan kota C adalah panjang lintasan terpendek yang menghubungkan antara kota A dan kota C. Dalam ilustrasi tadi, maka jarak kota A dan C adalah 27 km. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas berkaitan dengan jarak titik ke titik. Perhatikan gambar di samping. Pada gambar itu diketahui titik A dan titik B, maka yang dimaksud dengan jarak titik A ke titik B adalah jarak yang menghubungkan titik A dan B. Pengertian daripada jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis
atau lintasan terpendek yang menghubungkan titik A ke titik B. Perhatikan contoh berikut. Di dalam gambar ini terdapat titik-titik pada diagram Kartesius. Di antaranya adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Dari titik-titik itu, pertanyaan yang pertama adalah tentukan jarak titik A ke titik F. Maka cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara menghubungkan titik A dan titik F. Jikalau kita hubungkan, maka ruas garis AF merupakan jarak titik A ke titik F dengan panjang 6. Contoh yang kedua adalah tentukan jarak titik C ke titik D. Dengan cara yang sama, kita menghubungkan titik C ke titik D dengan menggunakan sebuah penggaris. Nah, dari garis CD tersebut dapat kita ketahui bahwa jarak CD adalah 2. Contoh yang ketiga, tentukan jarak titik B ke E. Jikalau B dan E kita hubungkan dengan penggaris, maka akan ketemulah jarak B ke titik E. Lalu, pertanyaannya adalah bagaimanakah cara menghitung jarak B ke E? Langkah yang pertama adalah kita membuat segitiga siku-siku yang memuat garis BE dengan cara tarik garis B sejajar sumbu X. Kemudian tarik dari titik E sejajar sumbu Y, sehingga terbentuklah segitiga BGE dengan panjang BG 4 dan panjang GE nya 3. Nah, tentu kalian ingat bahwa dalam segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, sehingga kita dapat menghitung panjang BE dengan menggunakan teorema Pythagoras yang menyatakan bahwa panjang sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, dari definisi itu dapat kita rumuskan bahwa BE kuadrat yang merupakan sisi miring sama dengan BG kuadrat ditambah GE kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya, diperoleh BE kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jikalau dihitung, maka BE kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, BE kuadrat sama dengan 25, sehingga BE sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi, panjang garis BE yang merupakan jarak titik B ke titik E adalah 5. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tentukan adalah bahwa jarak titik, dalam menentukan jarak titik, maka kita akan banyak menggunakan konsep teorema Pythagoras. Tentu kalian masih ingat bagaimanakah rumus teorema Pythagoras itu. Misalnya, saya mempunyai segitiga siku-siku dengan panjang sisinya
A, B, dan C, di mana C merupakan sisi miring. Nah, dari segitiga itu, maka diperolehlah rumus Pythagoras yang menyatakan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dalam bentuk lain, untuk memudahkan di dalam menghitung teorema Pythagoras ini, perhatikan triks rumus Pythagoras berikut. Jikalau saya mempunyai segitiga siku-siku dengan panjang rusuk tegaknya A akar B dan A akar C, maka panjang sisi miring segitiga tersebut dinyatakan dengan A akar B ditambah C. Mari kita coba dengan soal berikut. Dalam segitiga siku-siku ini diketahui sisi tegaknya 27 dan 18. Tentukan panjang sisi miring X. Jikalau kita menggunakan rumus Pythagoras yang pertama tadi, bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya, maka X diperoleh sama dengan akar 27 kuadrat ditambah 18 kuadrat, sama dengan akar 729 ditambah 324. X sama dengan 1053. Nah, nilai yang ada di dalam tanda akar itu 1053. Jika kita nyatakan dalam bentuk perkalian, maka dapat ditulis dengan akar 81 kali 13, di mana akar 81 adalah 9, sehingga X sama dengan 9 akar 13. Nah, tentu kalian akan mengalami kesulitan jikalau angka-angkanya cukup besar seperti ini. Nah, sekarang kita coba pakai cara lain, yakni dengan menggunakan triks rumus Pythagoras tadi. Nah, ingat 27 itu sama dengan 9 kali 3, sedangkan 3 sama dengan akar 9, sehingga 27 dapat dinyatakan dalam bentuk lain 9 akar 9. Nah, bagaimana dengan yang 18? 18 dapat ditulis menjadi 9 kali 2, 2-nya sama dengan akar 4, sehingga 18 dapat ditulis menjadi 9 akar 4. Ingat anak-anakku, bahwa di dalam triks rumus Pythagoras tadi dinyatakan bahwa panjang sisi miring sama dengan A akar B ditambah C. Nah, kalau kalian perhatikan yang sisi sebelah kiri, untuk 27 ditulis menjadi 9 akar 9, yang 18 menjadi 9 akar 4. Maka yang di dalam akar kita jumlahkan, sehingga X-nya nanti menjadi 9 akar 9 ditambah 4. Ketemulah nilai X-nya adalah 9 akar 13. Nah, tentu cara ini menjadi lebih sederhana dan lebih mudah. Angka-angkanya pun merupakan angka-angka yang kecil, tidak seperti pengerjaan yang pertama tadi.
Nah, kita uji cobakan dalam benda ruang yang berupa kubus. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk sama dengan 8 cm. Tentukan 1. Jarak titik A ke C, jarak titik A ke G, dan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, sekarang kita coba untuk penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan jarak titik A ke C. Perhatikanlah garis ungu yang merupakan jarak titik A ke C yang diperoleh dengan cara menghubungkan titik A dan C. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah buatlah segitiga siku-siku yang memuat garis AC. Misalnya segitiga ABC, yang mana segitiga ABC itu memiliki siku-siku di titik B. Boleh juga kita menggunakan segitiga ADC, di mana siku-sikunya di titik D. Nah, apabila segitiga ABC itu kita pisahkan, kita ambil, maka akan terbentuklah segitiga ABC yang di bawah itu. Dalam hal ini, kita akan menghitung panjang sisi miring AC dari segitiga ABC. Berdasarkan rumus Pythagoras, maka diperoleh bahwa AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena AB-nya 8, BC-nya 8, maka AC sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 64. Jika kita jumlahkan, maka ketemulah AC, yaitu akar 128, kemudian diuraikan menjadi akar 64 kali 2. Akar 64 sama dengan 8, berarti AC-nya adalah 8 akar 2. Kesimpulannya bahwa jarak titik AC yang dalam hal ini merupakan diagonal sisi kubus sama dengan 8 akar 2. Nah, berikutnya kita akan coba pakai cara lain lagi, menggunakan trik teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga ABC-nya ya, di mana AB-nya 8 dan BC-nya 8. Sekarang kita pindahkan ke slide berikutnya. Nah, itu. Jadi dalam segitiga ABC, panjang AB-nya 8, BC-nya 8. Yang diminta adalah jarak titik AC yang dalam hal ini merupakan sisi miring segitiga siku-siku ABC. Dari segitiga ABC ya, akan diperoleh bahwa AB sama dengan 8. Ingat, untuk menggunakan trik teorema Pythagoras tadi, maka 8-nya dinyatakan dalam bentuk perkalian akar.
Berarti 8 dapat ditulis menjadi 8 akar 1. Demikian pula untuk garis BC-nya. BC sama dengan 8, sama dengan 8 akar 1. Ingat rumus trik tadi yang menyatakan bahwa X sama dengan A akar B ditambah C. Nah, dari sana akan kita peroleh bahwa X-nya sama dengan 8 akar 1 ditambah 1. Jadi pada triks ini kita cukup menambahkan bilangan yang ada di bawah tanda akarnya. Kalau kita sederhanakan, maka diperolehlah AC sama dengan 8 akar 2. Nah, sekarang silakan perhatikan untuk soal yang kedua, yakni menentukan jarak titik A ke titik G. Langkah yang harus dilakukan sama seperti soal nomor 1 tadi. Buatlah segitiga siku-siku yang memuat garis AG. Misalnya, kita mengambil segitiga AGC, di mana dalam segitiga itu siku-siku di titik C. Nah, perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Gambar yang diarsir itu adalah segitiga siku-sikunya. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, maka panjang AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Ingat, di soal nomor 1 tadi, kita sudah menghitung panjang diagonal AC, yakni 8 akar 2. Oleh karena itu, maka AC-nya menjadi akar 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 kuadratnya 64, akar 2 kuadrat sama dengan 2. Sehingga diperoleh akar 64 kali 2 ditambah 64. 64 kali 2 sama dengan 128 ditambah 64 sama dengan akar 192. Kalau kita sederhanakan, maka angka 192 itu dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian 64 kali 3. Sedangkan akar 64 sama dengan 8, maka diperoleh panjang AG yang merupakan jarak titik A ke G adalah 8 akar 3. Di dalam benda ruang atau dimensi 3, AG merupakan diagonal ruang. Jadi panjang diagonal ruang atau panjang AG sama dengan 8 akar 3. Nah, untuk melatih triksnya, kita coba lagi ya dengan menggunakan triks teorema Pythagoras. Tentu kalian harus selalu ingat rumus triksnya. Nah, jikalau kita menggunakan triks teorema Pythagoras, ingat segitiganya tadi, yaitu segitiga yang digunakan adalah segitiga ACG, di mana AC di dalam benda ruang
merupakan diagonal sisi yang sudah kita bahas di soal nomor 1 tadi, yang mana panjangnya adalah 8 akar 2, sedangkan CG nya merupakan panjang rusuk sebesar 8. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus mengubah 8 itu menjadi bilangan perkalian dengan akar. Ingat, bilangannya harus sama dengan bilangan AC untuk bilangan bulatnya. AC sama dengan 8 akar 2, sedangkan CG-nya 8. Nah, untuk CG dapat kita ubah menjadi 8 akar 1. Nah, dari sana terlihat bahwa antara AC dan CG bilangan bulatnya sama, yaitu 8. Nah, karena kita mencari panjang sisi miring, maka bilangan-bilangan akarnya kita tambahkan berdasarkan trik rumus Pythagoras tadi yang menyatakan bahwa X sama dengan A akar B ditambah C. Jikalau angka-angka yang di dalam akar itu kita tambahkan, maka akan diperoleh bahwa AG sama dengan 8 akar 2 ditambah 1 sama dengan 8 akar 3. Jadi ya, hasil akhirnya sama dengan cara yang pertama tadi. Nah, jikalau kalian perhatikan, nampaknya trik ini lebih mudah, lebih sederhana bilangannya. Namun demikian, sekiranya kalian masih sulit menggunakan trik ini, kalian menggunakan teorema Pythagoras yang pertama tadi pun juga diperbolehkan. Tidak salah. Nah, sekarang kita mencoba menjawab soal yang nomor 3. Dalam soal nomor 3 ini, kita akan menentukan jarak titik A ke titik P. Ingat, langkahnya sama. Kunci di dalam teorema Pythagoras adalah kita harus bisa menunjukkan segitiga siku-sikunya. Jadi, langkah yang pertama kita buat segitiga siku-siku yang memuat AP. Misalnya segitiga AEP, siku-siku di E, maka nanti akan diperoleh AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat sama dengan akar 8 ditambah 4 akar 2 kuadrat. 8 kuadratnya 64, 4 akar 2 kuadrat sama dengan 16 kali 2, sehingga diperoleh akar 64 ditambah 32 sama dengan akar 96, sehingga diperolehlah AP sama dengan akar 16 kali 6 sama dengan 4 akar 6. Oke, gambarnya belakangan. Coba perhatikan yang dimaksudkan tadi. Nah, dari kubus ABCD EFGH, maka kita membuat segitiga siku-siku yang memuat garis AP. AP itu adalah jarak titik A
ke perpotongan diagonal sisi EG dan FH. Segitiga yang dimaksud adalah segitiga AEP. Nah, itulah jarak titik AB jikalau kita mengerjakan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita coba lagi ya dengan menggunakan rumus yang kedua, triks teorema Pythagoras. Ingat, perhatikan segitiganya. Segitiga yang digunakan adalah segitiga AEP. Sedangkan panjang EP, ingat, EP itu setengah dari panjang EG. EG sama dengan panjang AC, di mana panjang AC tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, yaitu merupakan diagonal sisi. AC sama dengan EG, AC-nya 8 akar 2, karena EP separuh dari EG, maka panjang EP sama dengan setengah kali 8 akar 2 atau 4 akar 2. Diingat-ingat ya bahwa EP sama dengan 4 akar 2 diperoleh dari separuh EG. Ingat, setengah 4 akar 2. Panjang EP sama dengan 4 akar 2. Sekarang kita pindah slide berikutnya. Ingat-ingat, segitiga yang dipakai adalah segitiga AEP. AE merupakan panjang rusuk, berarti panjangnya 8, EP-nya EP setengah dari EG, panjangnya 4 akar 2. Sekarang saya pindahkan di slide berikut ini. Nah, itu gambarnya. Jadi segitiga tadi adalah segitiga AEP dengan panjang AE merupakan rusuk 8, kemudian EP-nya adalah separuh atau setengah dari EG, panjangnya 4 akar 2. Kita akan menghitung panjang AP yang merupakan jarak titik A ke titik P. Kalau kalian perhatikan, AP itu merupakan sisi miring dari segitiga AEP. Nah, AE sama dengan 8. Ingat, EP sudah dalam bentuk akar, yaitu 4 akar 2. Oleh karena itu, maka AE sama dengan 8 itu kita ubah menjadi perkalian 4 kali 2. Sedangkan 2-nya sendiri sama dengan akar 4. Sehingga 8 sama dengan 4 akar 4. Adapun panjang EP sama dengan 4 akar 2. Sekarang perhatikan angka bulat dari AE dan angka bulat dari EP sama-sama 4, yaitu dari 4 akar 4 dan 4 akar 2. Dengan menggunakan triks tadi, maka akan kita peroleh bahwa panjang AP yang merupakan jarak titik A ke B adalah 4 akar 4 ditambah 2, atau dapat ditulis menjadi 4 akar 6. Nah, demikian tadilah anak-anakku semuanya. Kita sudah membahas materi tentang jarak titik ke titik.
dengan beberapa macam contoh. Nah, dari bahasan-bahasan tadi, maka dapat kita buat sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Untuk menentukan jarak titik ke titik, maka langkah yang pertama adalah gambar jarak titik ke titik dengan cara menghubungkan kedua titik tersebut. Kedua, buatlah segitiga siku-siku yang memuat garis tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah gunakan teorema Pythagoras, atau dapat pula menggunakan triks teorema Pythagoras yang sudah kita bahas tadi. Anak-anakku semua yang saya sayangi, anak-anakku yang hebat, kalian nanti dapat berlatih tentang materi yang sudah kita bahas ini tadi, yaitu jarak titik ke titik. Nah, ini nanti soal-soalnya silahkan dicoba. Ada 3 soal. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan soal yang ketiga. Nampaknya ada kesalahan dalam penulisan nomor soal, mohon maaf. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya. Silahkan diulang-ulang, dilihat materi-materinya agar supaya kalian paham terkait dengan bagaimana cara menghitung jarak titik ke titik. Ingat kesimpulan tadi, ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Nah, nih, gambarkan jarak titik ke titik, kemudian buatlah segitiga siku-sikunya, dan yang terakhir adalah gunakan teorema Pythagoras. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran kepada anak-anakku semuanya di dalam memahami materi-materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.